Beku. Orang pada boikot produk Prancis, saya hari ini makan masakan Prancis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada saya umatnya untuk memaafkan penghinanya. Nous sommes là aujourd'hui pour manger dans un restaurant français, Café de Paris. Ah, merci beaucoup. Orang pada boikot produk Prancis, saya hari ini makan masakan Prancis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada saya umatnya untuk memaafkan penghinanya. Bukan? Ninoy dianiaya di dalam masjid. Cukup bro, saya panas dengarnya. Panas, gatal saya dengarnya, betul. Betul. Ya. Siapa sebetulnya dia? Nah, ini dia nih. Nah, ini dia. Inilah dia yang sesungguhnya. Inilah dia yang sesungguhnya. Ya. Dan kemunculan orang-orang seperti ini sudah disyaratkan oleh Rasulullah. Kira-kira apa yang diminumnya ini? Teh tarik? Teh manis? Jack Daniel? Vodka? Wine? Ya, mafilah saya bukan bermaksudkan menampilkan maslahat, tapi inilah dia. Ya. Dan ngomong kayak gitunya pakai peci, pakai baju takwa, karena ada pesanan di belakang. Nah ini wafilah, menghancurkan umat Islam dengan orang-orang munafik yang bisa dibeli iman Islam. Nih, aku ingin punya proyek ini. Kamu pengen berapa? Saya minta sekian, sok lakukan. Tapping dia, udah tapping sebar lewat media. Begitu kan? Begitu cara mereka ingin menghancurkan umat Islam. Kenapa? Agar umat Islam tidak berjamaah. Agar umat Islam terpecah. Ditakut-takuti dengan propaganda mereka. Tadi kayak serigala naik ke atas bukit, dia memancarkan propaganda, memecah belah para biri-biri tadi. Subhanallah. Ini realitas umat hari ini. Maka selama kita tidak ada dalam satu sentral kepemimpinan, kita tidak bisa bangkit untuk berjuang. Betul? Jadi wajib tidak berjamaah. Sejak kapan? Sejak nanti 2024 habis periode ini. Baik, Ibabillah. Baik, untuk mengarahkan ke konsep ini, saya bertanya Ibabillah. Tolong jawab dengan jujur ya, dengan keyakinan antum sekalian. Wajib tidak kita taat pada Allah? Kalau kita tidak taat kepada Allah, hukumnya apa? Non-muslim, kafir. Kasih tahu Dajjal, nanti kalau datang ke Indonesia tutup dulu, tulis non-muslim. Karena nggak boleh ada kata-kata kafir di Indonesia. Selamat datang di Indonesia akhir zaman. Jangan sebut saya Ustadz akhir zaman ya, sebut saya Ustadz akhir bulan. Malah saya jadi Ustadz akhir zaman, salah ngomong ditangkap. Ya. Ceramah saya bukan ceramah akhir zaman, ini ceramah akhir bulan. Ya, waalaikumsalam, mohon maaf ini banyak kelakarnya ya, subhanallah. Giliran ulama ditendang, giliran selfie sama paus berani. Ya. Nah ini orang-orang seperti ini. Mereka lah yang digunakan untuk menghancurkan Islam, menghancurkan cahaya Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka. Hati-hati tuh yang cadar, radikalis. Nah, mulut mereka yang bicara kan? Dan Allah tetap menyempurnakan Islam ini walaupun mereka membencinya. Ya, sungguh indah para ulama ahli tafsir ketika menguraikan ayat ini. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim kamasalil ladina yuriduna ay yutfi'u nurasy syamsi biafwahihim yastami'una fi makanin wahid fayarkabuna ay yatarajjabuna ay yutfi'u nurasy syamsi biafwahihim nurasy syamsi biafwahihim. Orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka ibarat orang-orang manusia berkumpul di pagi hari di tempat yang sama, yuk matahari kita padamkan. Mereka bersama-sama untuk memadamkan cahaya matahari dengan mulut mereka. 1, 2, 3, ayo tiup. Mati tidak cahaya matahari?
Begitulah ketidakmungkinan mereka memadamkan cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka, dengan propaganda mereka. Jadi jangan takut, nanti mereka capek sendiri. Betul? Takbir? Nah, kita lihat saja. Kita lihat saja. Suatu saat mereka akan capek sendiri. Dan mereka akan kehabisan ide. Kenapa? Saking takutnya, makin jelas ketakutan mereka menyambut kebangkitan Islam yang tidak lama lagi. Tadi kan kata Rasulullah, Islam pasti bangkit. Urusan waktu Allah yang berkehendak. Intinya, mau gabung tidak? Gitu kan? Nah, baik, Nah, tadi saya sampaikan. Taat pada Allah hukumnya wajib. Tidak taat kepada Allah hukumnya kafir. Mudah-mudahan terdengar sampai ke jalan mana tuh? Insya Allah kedengaran ya. Kemudian, sudahkah taat kepada Allah? Sudahkah kita taat pada Allah? Kemarin lupa tuh, kemarin lalai, kemarin bolong, bingung kita kan? Kenapa bilang insya Allah? Karena ukurannya belum jelas. Apa ukuran ketaatan kita kepada Allah? Apakah pakaian kata orang kayak orang tadi pakai peci gitu ya? Pakai baju takwa? Bukan. Ukuran ketaatan kita kepada Allah adalah taat kepada Rasulullah. Quran surat An-Nisa ayat ke-80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yutir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat pada Rasulullah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Oh, berarti ukuran ketaatan kita bukan klaim kita, bukan kata-kata kita, bukan penampilan kita, tapi lihat dia taat tidak pada Rasulullah SAW. Jadi ukuran ketaatan kita pada Allah ada pada saat dia taat pada Rasulullah. Kalau taat kepada Allah wajib dan Rasulullah ukurannya, maka taat kepada Rasulullah hukumnya juga wajib. Sehingga yang tidak taat pada Rasulullah kafir. Pertanyaan berikutnya, sudahkah kita taat pada Rasulullah? Sudah Ustaz, kapan ketemu Rasulullah? Ayo. Kenapa Allah mengutus Rasulullah SAW kepada para sahabat, kepada satu umat, agar jelas ukuran ketaatan mereka kepada Allah kan? Karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Para sahabat bisa diukur ketaatannya kepada Allah. Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Hari ini Allah gaib, Rasulullah sudah tidak ada. Apa ukuran ketaatan kita pada Allah dan Rasul? Apakah klaim kita sebagai ahlu sunnah, yang lain ahli subhat, ahli bid'ah? Bukan. Lalu apa ketaatannya? Kembalikan kepada Allah, bukan kepada logika kita.